Sobat Kastra. Di video kali ini kami akan mengajak kalian untuk melihat lebih dalam tentang cara budidaya cacing sutra untuk pemula. Semua peternak ikan tentu sangat membutuhkan pakan alami yang bergizi tinggi agar dapat mempercepat pertumbuhan anakan ikan. Dan salah satu makanan alami yang bergizi tinggi untuk anak atau burayak ikan ialah cacing sutra. Syarat hidup cacing sutra. Cacing sutra yang dikenal sebagai cacing rambut ini dapat hidup pada substrat lumpur dengan kedalaman antara 0 sampai 4 cm. Pada prinsipnya sama dengan hewan air lainnya. Namun dalam kehidupannya, cacing sutra ini senang dengan air, dan air memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting untuk hidup tumbuh berkembang dengan baik. Diperlukan kualitas air yang sesuai, yaitu pada pH 5,5 sampai 8. Suhu yang baik antara 25 sampai 28 derajat Celcius. Oksigen terlarut 2,5 sampai 7,0 ppm. Untuk kebutuhan jumlah debit air secukupnya dan tidak terlalu besar mengingat cacing ini sangat kecil. Cacing sutra merupakan makanan ikan yang banyak dipakai oleh peternak ikan, baik ikan lele, ikan patin, ikan cupang, ikan gapi, ataupun jenis ikan lainnya. Menurut data, cacing sutra mengandung 58% protein dan 13% lemak. Kandungan tersebut diyakini mampu mempercepat pertumbuhan si ikan sekaligus mencerahkan warna tubuh ikan hias. Maka dari itu, banyak para peternak ikan yang mencari pakan ikan jenis cacing sutra ini. Dan hal ini menjadi peluang besar bagi kita semua untuk membuka usaha budidaya cacing sutra. Di keadaan tertentu, cacing sutra sulit didapatkan terutama saat musim hujan. Di samping itu, harga cacing sutra juga meningkat setiap tahunnya. Di video berikut akan kami jelaskan cara budidaya cacing sutra yang baik dan benar. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe ya. Tahapan pertama untuk memulai budidaya cacing sutra adalah mempersiapkan bibit cacing sutra. Langkah pertama dalam beternak cacing sutra adalah menyiapkan bibitnya. Kalian dapat membelinya di toko ikan hias atau mencarinya sendiri di alam bebas seperti selokan. Namun, jika kalian ingin mencari di alam bebas, sebaiknya dikarantinakan dulu ya, supaya bakteri-bakteri berbahaya yang ada pada cacing sutra itu hilang. 2. Membuat media beternak cacing sutra. Sediakan media untuk membudidayakan cacing sutra. Supaya sederhana, kalian bisa memakai nampan plastik. Dengan nampan plastik, kalian bisa menghemat air dan probiotik serta obat-obat lainnya. Selain itu, kalian juga tidak membutuhkan lahan yang luas. Tapi, kalian harus menyediakan rak kayu yang kokoh serta tidak mudah rapuh. Karena rak tersebut berfungsi sebagai penyanggah nampan-nampan plastik nantinya. Usahakan nampan-nampannya tersusun secara vertikal dan diberi saluran air agar air bisa keluar masuk sehingga pH dan kadar oksigen terjaga. Pemberian lumpur pada nampan setinggi 1 meter saja ya. Untuk Anda yang memilih budidaya cacing sutra dengan kolam beton atau plastik, sediakan kolam sesuai lahan yang ada. Jika kolam terpal sudah siap, letakkan lumpur sawah. Kemudian aliri air hingga penuh dan diamkan beberapa hari sampai lumpur mengendap. Ketiga, pemupukan lumpur. Selain diberi lumpur sawah, Anda perlu juga meletakkan pupuk kandang atau kotoran ayam atau ampas tahu sebagai pakan alami cacing sutra. Namun, kami sarankan memakai ampas tahu saja sebab lebih simpel dan mudah. Sedangkan jika memakai pupuk kandang, Anda harus menjemurnya lalu memfermentasikannya dengan menggunakan bakteri E4 yang dicampur gula pasir dan air. Dan Anda harus menunggu sampai 5 hari lamanya untuk mendapatkan hasil fermentasi yang sempurna. Tahapan keempat adalah mengendapkan air.
Cara selanjutnya adalah menunggu lumpur dan pupuk mengendap sempurna. Biasanya 3-5 hari baru mengendap semua. Bila sudah mengendap, buang sebagian airnya sampai tersisa 5-10 cm. Setelah itu, ratakan lumpurnya menggunakan kayu atau serok sampai benar-benar rata. Lakukan hal itu sampai 3 hari. Jika langkah-langkah di atas sudah siap, maka selanjutnya adalah menebar benih cacing sutra sebanyak 5-10 gelas. Anda bisa menebarnya secara rata di atas kolam atau bisa juga dengan membuat kubangan pada lumpurnya. Lalu, meletakkan benih cacing sutra tersebut di dalam kubangan yang Anda buat. Tunggu sampai 2 minggu. Anda akan melihat perkembangan cacing sutra itu. Perawatan kolam cacing sutra. Selama proses budidaya cacing sutra, usahakan air kolam mengalir kecil setiap harinya. Ketujuh, pemberian pakan cacing sutra. Sama seperti binatang hidup lainnya, cacing sutra juga membutuhkan pakan. Dia memakan apa saja yang ada di lumpur, karena cacing sutra dapat memilih pakan yang baik untuknya. Jadi Anda cukup memberi ampas tahu atau pupuk kandang sebagai pakan alaminya. 8. Masa panen cacing sutra. Panen pertama baru bisa dilakukan setelah 75 hari atau 2,5 bulan. Selanjutnya, Anda bisa memanen setiap 15 hari sekali atau 2 minggu sekali. Nah, ciri-ciri cacing sutra siap dipanen adalah lumpur pada kolam terasa kenyal saat dipegang. Ambil lumpur tersebut dengan tangan, lalu masukkan ke dalam ember. Kemudian, masukkan air setinggi 1 meter dari permukaan lumpur. Tutup embernya dan diamkan selama 1-2 jam. Maka cacing sutra akan berkumpul sendiri di permukaan air. Jika sudah berkumpul, ambil cacing sutra dengan tangan agar terlepas dari lumpur, lalu masukkan ke dalam ember pembilas dan diamkan selama 10-12 jam. Setelah 10-12 jam terlewat, maka cacing sutra siap untuk dijual atau dipakai sebagai pakan ikan Anda. Bagaimana? Sudah paham kan sahabat Kastra? Kalau masih belum paham, sahabat juga bisa tulis di kolom komentar supaya kami bisa membantu kalian semua. Budidaya cacing sutra pasti bisa.